Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11. Pada pertemuan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena baru pertama kali kita bertemu. Tidak kenal maka tidak sayang. Sesuatu yang tidak sayang itu tidak akan terjadi komunikasi hubungan timbal balik. Sehingga kita kalau ada hubungan timbal balik kita bisa mempelajari apa yang saya sampaikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Bu Riani, pengajar matematika kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini untuk bab pertama matematika, kompetensi dasarnya adalah menentukan nilai variabel persamaan fungsi kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Pertemuan kali ini dengan KD yang sudah saya sebutkan tadi, bab pertama adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Dinamakan persamaan kuadrat karena koefisien tertinggi untuk X adalah pangkat 2 atau kuadrat. Sedangkan untuk bentuk umumnya adalah seperti yang sudah ditampilkan ini. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat, itu kurang X ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, dan A, B, C adalah himpunan bilangan real atau bilangan nyata. Kenapa di situ disyaratkan A tidak sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, nanti X kuadratnya akan bernilai 0 juga, sehingga persamaan itu bukan persamaan kuadrat lagi, tetapi persamaan linier. A sendiri dinamakan koefisien X kuadrat. B koefisien X, dan C adalah konstanta atau bilangan tetap, di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Dan bagian yang kedua adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini mempunyai dua nilai ya anak-anak ya. Kalau persamaan linear nilainya hanya satu, tapi kalau persamaan kuadrat nilainya ada dua, yang biasa disebut dengan X1 dan X2. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau untuk menentukan X1 dan X2, ini ada 3 cara. Cara pertama adalah faktorisasi atau memfaktorkan. Sudah ditampilkan pada layar itu, di mana ada AX kuadrat itu ya, ada kurang A-nya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dibuat sedemikian rupa menjadi perkalian dua suku, yaitu A kurung buka X min X1 kurung tutup, di situ ada tanda min ya, maaf ya itu ya, tidak tanda min, tapi itu adalah tanda perkalian, kurung buka lagi, X min X2 kurung tutup sama dengan 0. Contoh dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, ini adalah ada suatu bentuk persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ini mau kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Karena A-nya adalah 1, sehingga tidak usah kita tulis di depan. Langsung aja kita buat kurung 2. Di situ ada kurung 2, perkalian 2 suku, X plus 2, berikutnya lagi X plus 1 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, 2 itu dari mana dan 1 itu dari mana? Begini anak-anak ya, 2 dan 1 adalah untuk menentukan hasil dari C, di mana persamaan yang pertama, di mana persamaan asalnya adalah X kuadrat plus 3X plus 2. C-nya adalah 2. Nah, 2 dan 1 kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Jadi yang menentukan
hasil dari 2 dan 1 itu adalah C-nya. Koefisien ya, bilangan tetap konstanta. Itu ya. Kemudian 2 dan 1 kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Nah itu menjadi B-nya. Sehingga B adalah merupakan penjumlahan dari 2 dan 1, sedangkan C adalah perkalian dari 2 dan 1. Jadi kalau kalian mau mengisi di suku yang pertama dan di suku yang kedua, cari faktor dari C, dari konstanta. Jadi ini teknik coba-coba. Teknik mencoba, tapi mencoba yang akurat, mencoba yang pasti. Untuk menentukan yang B adalah penjumlahannya. Penjumlahan dari X yang kolom yang kurung pertama dan dijumlahkan dengan yang kurung yang kedua. Setelah itu, kalau sudah ke bawah kita sudah mulai bisa mengerjakan pengerjaan seperti ini. Mungkin kesulitannya adalah di bagian kedua ini, yaitu mencoba-coba menentukan nilai kalau dikalikan hasilnya C, kalau dijumlahkan hasilnya B. Itu saja. Selanjutnya insya Allah kalian sudah bisa. Selanjutnya langsung kita ke bawah. Kalau ada perkalian, salah satu 0, berarti nanti semua hasilnya 0. Sehingga masing-masing disamakan dengan 0. Yang pertama dulu untuk suku yang pertama, X plus 2 sama dengan 0. Atau kemudian suku yang kedua, X plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kalau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2. Menggeser angka 2 pindah ruas, itu tandanya berubah. Kalau positif berubah menjadi negatif, kalau negatif berubah menjadi positif. Untuk yang X plus 1 sama dengan 0, maka X adalah sama dengan min 1. Sampai di sini sudah ketemu himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut, yaitu himpunan dari min 2 dan min 1. Selanjutnya cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah ini cara yang agak rumit sendiri dari ketiga cara itu. Melengkapkan kuadrat sempurna, suatu bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akan diubah menjadi suatu bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Jadi dibuat bentuk kuadrat sama dengan suatu bilangan, itu geseran dari C-nya tadi itu. Contoh, di sini contohnya adalah ada persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Ini kita akan menggeser angka 15 ke pindah ruas, di bawahnya itu ya, sebetulnya di bawahnya itu, menjadi X kuadrat min 8X sama dengan, karena plus 15, pindah ruas jadi min 15. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, kita akan membuat suku kuadrat dari X min 8X tadi. Menjadi X kuadrat min 8X ditambah kurung buka min 8 per 2 kurung tutup pangkat 2. Sama dengan yang ruas kanan min 15 tadi, karena yang ruas kiri ditambah dengan min 8 per 2 kuadrat, sehingga ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Itu adalah kaidah matematika. Jadi kalau menambahkan ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Untuk membuat persamaan tadi berbentuk suku kuadrat. Kalau sudah seperti ini, coba mungkin ada yang bertanya di sini ya, kenapa kok 8 per 2? Min 8 per 2 itu dari mana asalnya? Min 8 asalnya dari B, diperhatikan itu ya, B-nya itu, koefisien X, sudah dijelaskan ke awal tadi, kalau B adalah koefisien X, dibagi 2. 2 dari mana? 2 itu dari rumus persamaan kuadrat, yang mana kalau ada rumus persamaan kuadrat, A plus B kuadrat, A plus B kurung kuadrat, itu hasilnya adalah A kuadrat
ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah itu dari situ ya. Jadi dari situ karena ada 2AB tadi, sehingga ada 2, ada bilangan 2, sehingga ini B-nya dibagi 2. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal mengikuti saja ke bawah, kita bentuk suku 2 kuadrat. Nih, X min 4 kuadrat. X-nya dari X kuadrat, min 4 dari mana? Min 4 dari 8 ditambah 2. Jadi kita hanya memasukkan yang depan dan yang belakang saja. Kemudian dikurung, baru dikuadratkan. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk X, ya. Kita sudah mendapatkan bentuk ini tadi. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Sekarang kita cari Q-nya. Q-nya dari min 15 tadi ditambah 8/2 tadi min 4, ya, min 8/2 itu adalah min 4 kuadrat. Kalau bilangan kuadrat itu dikali, bilangan itu kalau dikuadratkan selalu positif, sehingga hasilnya ditambah 16. Ke bawah lagi ketemu X min 4 kuadrat sama dengan min 15 ditambah 16 adalah 1. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencari X dikurangi 4-nya itu sama dengan plus minus akar 1. Karena tadi kuadrat sehingga jadi plus minus akar 1. Jadi ada plus minusnya. Kenapa ada plus minusnya? Tidak plus saja, karena untuk pengkuadratan bilangan itu plus dan min hasilnya sama. Kalau sudah seperti ini, kita akan merinci satu persatu. Pertama adalah X min 4 sama dengan min 1 dulu, min akar 1 dulu. Sedangkan akar 1 adalah 1. Di X min 4 sama dengan min 1, sehingga ketemu X min 1, yang tadi dari ruas kiri min 4, jadi plus 4, plus 4. Sehingga ke bawah ketemu X plus 3. X sama dengan plus 3, min 1 ditambah 4 plus 3. Yang berikutnya, untuk yang X min 4 sama dengan plus akar 1, yaitu 1. Sehingga ketemu X sama dengan 1 min 4, akhirnya ketemu X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh itu adalah himpunan 3 dan 5. Itu untuk yang cara kedua. Selanjutnya untuk cara yang ketiga. Nah, ini cara yang agak mudah dan pasti. Karena apa? Kalian hanya tinggal tahu rumus dan tahu A, B, C-nya. Pokoknya kalau sudah tahu itu, insya Allah nanti akan bisa menentukan hasil secara tepat. Karena tidak coba-coba dan tidak rumit. Kalau yang cara 1, 2 tadi cepat. Memang ya kalau sudah pinter mencongaknya cepat, tapi mungkin masih kadang keliru-kelirunya itu masih besar. Nah, kalau cara rumus ini kalian tinggal masukkan saja. Cara rumus ini, di mana ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk menentukan akar-akarnya, X1 dan X2 sama dengan min B, plus minus akar B kuadrat min 4C dibagi 2A. Itu yang kalian perlu kalian catat, kalian tulis ya. Kemudian contohnya adalah persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kalian harus dapat menentukan A, B, dan C-nya. Ingat, A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Diingat, walaupun posisi itu berbeda-beda, misalnya posisinya X-nya, koefisien X-nya di depan, X kuadratnya di tengah, kemudian konstanta di belakang, tetap A-nya adalah yang di koefisien X kuadrat. Jadi di sini ketemu A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Masih ingat koefisien? Koefisien adalah
bilangan yang mengikuti variabel. Variabel itu X itu ya. Kemudian setelah kita bisa menentukan A, B, dan C, kita langsung aja memasukkan ke dalam rumus. Di mana tadi rumusnya? X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4C dibagi 2A. Dibaginya semua ya, semua, membaginya semua. Bukan hanya yang akar saja. Kemudian kita turunkan ke bawah X12 sama dengan min B. B-nya berapa? B-nya 5. Jadi min 5 plus minus akar B kuadrat. B-nya 5, 5 kuadrat. Min 4AC. Min 4A-nya 1, C-nya 6. Dibagi 2A. A-nya 1 sehingga 2 kali 1. Jadi kita hitung ke bawah, ketemu X12 sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat adalah 25, min 4 kali 1 kali 6 adalah 24. Dibagi 2 kali 1 adalah 2. Ke bawah lagi, X12 sama dengan min 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 adalah 1, dibagi 2. Ke bawah lagi, jadi kita selesaikan dulu ini ya. X12 sama dengan min 5 plus minus akar 1 adalah 1. Dibagi 2. Selanjutnya kita tentukan masing-masing. X1 terlebih dahulu. X1 kita ambil yang penghubungnya min dulu. Yaitu min 5, min 1. Jadi yang kita ambil yang minnya dulu. Tanda hubungnya min dulu. Min 5, min 1 dibagi 2. Min 5, min 1. Berarti min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Atau yang S2, sekarang yang S2-nya yang penghubungnya plus. Sama dengan min 5 plus 1 dibagi 2. Sama dengan min 5 ditambah 1 adalah min 4. Dibagi 2 sehingga ketemu min 2. Dari sini kalian sudah bisa menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah himpunan min 3 dan min 2.